누구야? 나 안아주는 애. 징역 8년을 선고한다. Perkenalkan, pria ini bernama Songwo yang baru saja keluar dari penjara. Entah apa yang menyebabkannya masuk penjara, namun yang pasti dia adalah seorang pria yang dulunya bekerja sebagai gangster. Setelah bebas, Songwo dijemput oleh kedua temannya bernama Do-sik dan satu lagi kita sebut saja sebagai Kim, di mana Do-sik adalah sahabat baik Songwo sedari dulu, bahkan ketika mereka masih di dalam dunia gangster. Lalu tak lama Do-sik memperkenalkan ajudan pribadinya bernama Kang. 야, 고생했다. 몇 년 전부터 내 밑에서 일 보는 애야? 괜찮아. 예. Di tengah perjalanan, Do-sik menawarkan sebuah pekerjaan kepada Songwo yang baru saja keluar dari penjara, di mana pekerjaan yang ditawarkan adalah pekerjaan yang tidak baik seperti di rumah judi, bar, dan lain sebagainya, yang menandakan bahwa sampai saat ini Do-sik masih menjadi seorang gangster. Mengetahui hal itu, Songwo menolak karena dia sudah merasakan pahitnya di penjara. Lagi pula dia ingin berubah dari masa kelamnya dengan cara menjadi pria yang jauh lebih baik. 도박장에 술집에 대출험 너 뭐 먹고 살게? Singkat cerita, mereka berada di sebuah kedai untuk merayakan kebebasan Songwo. Namun di tengah acara, Do-sik kembali mengingatkan perihal cita-cita mereka semasa dulu, yaitu ingin memiliki mobil mahal, gaji besar, dan pasangan yang seksi. Di mana hal itu dilakukan Do-sik supaya Songwo berubah pikiran untuk menjadi gangster lagi. Namun sayangnya hal tersebut sia-sia karena Songwo tetap teguh dengan pendiriannya untuk menempuh hidup yang tenang. Akan tetapi keputusan itu membuat Do-sik cukup kecewa, tapi dia berusaha untuk menghargai keputusan sahabat baiknya. 새끈한 여자. 존나 서운하다. 같이 놀 거. 그래서 좋은 거. Setelah merayakan, Kim mengantar Songwo ke sebuah hotel yang sebelumnya sudah dipesan oleh Do-sik, di mana kamar yang sudah di-booking ada di lantai atas. Mendengar hal itu, Songwo langsung pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Namun, sesampainya di sana, dia disambut oleh seorang wanita cantik nan seksi, kita sebut saja sebagai Hana. Di mana Hana disuruh oleh Do-sik untuk memenuhi hasrat yang selama ini dipendam oleh Songwo pada saat di penjara. Namun, untungnya saja, Songwo masih memiliki tingkat keimanan yang bukan kaleng-kaleng karena dia langsung menolak dengan cara sopan. Tapi pada saat penolakan, Songwo melihat banyak luka goresan di tangan Hana, di mana dia menyadari bahwa luka tersebut adalah percobaan bunuh diri yang telah dilakukannya. 왜 이렇게 늦게 와요? 동생이. 일합시다. Di lain sisi, Do-sik tengah menyelesaikan masalah di dalam bisnis karena ada seorang pelanggan yang bermain kasar terhadap wanita pengasoy. Di mana hal itu membuatnya sedikit jengkel lalu menyuruh anak buah untuk membawa wanita itu ke rumah sakit. Sedangkan Do-sik dan Kang akan menemui pelanggan tersebut, kita sebut saja sebagai Choi. Usut punya usut, Choi adalah seorang polisi korup yang bekerja sama dengan para gangster seperti Do-sik, di mana dia seringkali melindungi bisnis gelap yang dijalankan oleh para kriminal, termasuk seorang bos pengasoy bernama Nyonya Han, di mana Nyonya Han memiliki banyak sekali wanita pengasoy untuk memuaskan para pria hidung belang, termasuk Hana yang sebelumnya ada bersama dengan Songwo di hotel, di mana Hana adalah seorang wanita pengasoy yang sangat didambakan oleh Choi karena memiliki skill yang baik dalam bermain. 내가 이 꼴 보려고 불철주야 족뱅이 욕심내지 말고. 봄이 찾으러 가지 봄이. 아이 참. 난 걔 사랑하니까. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang bos gangster dari Korea Utara yang kita sebut saja sebagai Jong-un, di mana Jong-un adalah seorang gangster yang memiliki bisnis narkoboy dengan skala cukup besar. Kembali kepada Hana yang akan pergi dari hotel karena Songwo tidak ingin diajak ase lole. Namun tiba-tiba dia dihubungi oleh Nyonya Han untuk menyuruhnya tetap berada di sana karena ternyata Choi si polisi korup sedang mencarinya, di mana Hana langsung mematuhi perintah sang bos. 지금 조정곤이가 너 찾는 게 있어. 네, 알겠어요. Singkat cerita, tengah malam pun tiba di mana Hana dan Songwo tidur di tempat yang berbeda. Hana di kasur sedangkan Songwo di sofa. Pada malam itu, Songwo meminta izin untuk mematikan lampu karena dia terbiasa tidur di tempat yang gelap, yang mana Hana langsung menurutinya. Namun pada saat sudah tidur, Songwo bermimpi perihal masa kelamnya yang ternyata dia pernah dengan tidak sengaja membunuh seseorang, di mana ibu dan adik dari si korban sangatlah terpukul atas meninggalnya orang terkasih, yang mana karena masalah tersebut membuat Songwo harus masuk ke dalam penjara. Usut punya usut, kejadian itu membuatnya merasa sangat terpukul sampai-sampai dia pernah mencoba untuk bunuh diri, namun usahanya gagal. 거기 불 좀 꺼줄래? 리오.
Keesokan hari, Songwo terbangun di pagi hari, namun sudah tidak ada Hana di sana, di mana dia menemukan secari kertas yang mungkin berisi ucapan terima kasih sekaligus nomor handphone untuk menghubungi Hana. Setelah itu, Songwo memulai pagi harinya dengan mencari pekerjaan ke sana kemari untuk mendapatkan uang demi menunjang kehidupannya. Di mana tak butuh waktu lama, dia mendapatkan pekerjaan sebagai penangkap kepiting yang akan mulai pekerjaannya 3 hari lagi. 돈이 많이 필요한 꽃게잡이 통발전이 있어. Pada malam hari, Sokdo sudah berada di atas salah satu gedung untuk menikmati indahnya suasana kota. Pada saat itu, dia mengingat pria luka goresan di tangan Hana yang ternyata Songwo menyadari bahwa kehidupan yang dijalani oleh Hana sangatlah pahit, di mana hal tersebut menimbulkan rasa empati yang dimiliki oleh Songwo, sampai-sampai membuatnya ingin sekali menghubungi Hana untuk menanyakan perihal kabar. Singkat cerita, pertemuan pun terjadi, di mana Songwo melihat bahwa Hana mengalami luka lebam di bagian mata, yang membuatnya langsung menyarankan untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Namun, Hana enggan melakukannya sebab menyadari bahwa itu adalah risiko yang harus ditanggung sebagai wanita pengasuh. Lagi pula, dia membutuhkan banyak sekali uang untuk menunjang kehidupannya. 경찰에 신고는 했고. 신고하면 진짜 재밌긴 하겠다. 제 발로 찾아간다는 거야. Setelah ngobrol ngalor ngidul, mereka memutuskan untuk pulang bersama karena kebetulan tempat tinggal mereka searah. Di tengah perjalanan terungkap fakta bahwa ternyata mereka sama-sama mantan seorang petinju meskipun belum sampai ke tingkat profesional. 권투했어? 저는 잠깐 배웠거든. Pada saat di persimpangan jalan, mereka memutuskan untuk berpisah karena tempat tinggal mereka sudah tidak lagi searah. Namun sebelum itu, semua mengucapkan banyak terima kasih sembari memberikan jabatan tangan karena sudah mau diajak minum bersama. Di mana Hana tidak mengucapkan satu kata pun, tapi dia memberikan ciuman manis yang membuat Songwo hanya bisa terdiam. 오늘은 생각이 좀 있나 보네. 오늘 Keesokan hari, Songwo bertemu dengan Dosik untuk membicarakan perihal masa lalu, di mana kita akan diperlihatkan dengan scene flashback ketika Songwo tengah bertarung tinju ilegal melawan seorang pria bernama Ju Huan, di mana pertarungan terjadi dengan cukup sengit karena keduanya memiliki kemampuan yang baik dalam menyerang maupun bertahan. Sampai pada ronde pertengahan, entah dengan sengaja atau tidak, Ji Huan melayangkan pukulan ketika bel sudah berbunyi, yang mana kejadian itu membuat Songwo tersulut emosi lalu memberikan serangan balasan. 김지원이만. Usut punya usut, pertandingan mereka dijadikan sebagai bahan berjudi bagi orang-orang kaya, di mana mereka semua menaruh taruhan besar untuk kemenangan Ji Huan karena mampu mendominasi selama pertarungan. Akan tetapi terungkap fakta bahwa Songwo memang disuruh mengalah pada awal pertandingan saja, yang ternyata itu adalah rencana Dosik supaya orang-orang kaya kalah bertaruh sehingga mereka akan mendapatkan banyak uang. 오늘은 네가 역배다. 그러냐? 시간으로 중계하면서 배당 올릴 거야. Lalu ketika pertarungan memasuki ronde terakhir, Songwo mengeluarkan segenap kemampuannya untuk mengalahkan Ji Huan, di mana dia memberikan banyak sekali pukulan yang membuat Ji Huan sangat kewalahan. Sampai pada akhirnya pertarungan ditutup dengan Songwo yang memberikan pukulan uppercut yang membuat Ji Huan langsung oleng seketika, sampai-sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya Ji Huan tidak bisa ditolong, di mana dengan meninggalnya dia membuat Songwo harus masuk ke dalam penjara karena dijadikan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan. 산 사람은 살았어야지. Kembali ke masa sekarang ketika Songwo tengah ziarah ke makam Ji Huan. Di sana dia melihat suatu pemandangan yang tidak mengenakan, yaitu sebuah foto Ji Huan bersama pacarnya yang ternyata adalah Hana. Di mana hal itu membuat Songwo merasa semakin bersalah karena telah merenggut nyawa dari kekasih Hana, yang mana rasa bersalah itu dilampiaskan dengan cara kobam sejadi-jadinya. Namun tiba-tiba Hana
Hana menghubungi lewat handphone dan terdengar suara seorang pria yang tengah mengejarnya, di mana Songwo langsung bergegas pergi menyusul. Namun sesampainya di sana, dia melihat Hana diseret oleh seorang pria yang ternyata itu adalah Choi ke dalam sebuah toilet untuk dipaksa melakukan suatu hal yang tak senonoh. Melihat peristiwa tersebut, Songwo ingin sekali membantu Hana, namun apa daya dia teringat dengan ucapan Dosik yang menyarankan agar tidak mencari masalah dengan siapapun. 웃어라. Setelah mereka selesai, Songwo mengambil keputusan yang akan mempengaruhi hidupnya di masa depan, di mana dia memutuskan membantu Hana, tapi secara diam-diam dengan cara mengikuti Choi sampai di persimpangan sebuah gang. Di sana, Songwo menghajar Choi sampai babak belur hingga tak berdaya. Di saat itu, dia memberikan ancaman akan membunuh Choi apabila berani melakukan hal tak senonoh lagi kepada Hana, dan dia akan mengingat wajah Choi beserta alamat sebagai bentuk keseriusannya. Namun, ketika Songwo membuka isi dompet Choi, dia baru mengetahui bahwa orang di hadapannya adalah seorang polisi. Lalu bersama dengan hal itu, ada sebuah telepon masuk ke handphone Choi yang ternyata adalah Dosik. Melihat hal tersebut, Songwo kaget karena sahabat baiknya memiliki hubungan dengan Choi si bejat. 봄이 한 번만 더 건드리면 내가 싹 다 기억하고 있을 거니까. Di sisi lain, Dosik bersama anak buahnya tengah menunggu seseorang di pinggir sebuah dermaga. Lalu tak lama orang itu datang yang ternyata adalah Jong-un, si bos gangster dari Korea Utara. Usut punya usut, Dosik ingin membeli narkoba yang dijual oleh Jong-un karena memiliki kualitas yang sangat baik. Namun untuk saat ini Jong-un enggan menjualnya karena ternyata dalam kesepakatan mereka harus ada Choi di sana. Lalu Dosik berusaha menjelaskan bahwa Choi sudah dihubungi tapi tidak ada jawaban. Mendengar alasan tersebut, Jong-un tidak mau tahu dan langsung membatalkan kesepakatan mereka untuk sementara waktu. Namun tiba-tiba Dosik dihubungi oleh Songwo karena mereka harus segera bertemu. 정거이 없으면은 그래 아니하오. 이제 좀 믿지? 같은 대한 리더가 아니오. 그래서 웃어라. 나 지금 일본은 중이야. Pada saat bertemu, Songwo menjelaskan perihal dirinya yang membantai Choi hingga tak berdaya, di mana Dosik sangat kesal atas apa yang dilakukan oleh temannya sebab sebelumnya sudah diperingati untuk tidak mencari masalah dengan siapapun. Namun dia akan tetap membantu Songwo dalam menyelesaikan masalah tersebut, meskipun harus mengeluarkan uang sangat banyak karena dia tidak ingin melihat temannya masuk ke dalam penjara untuk kedua kalinya. Akan tetapi Dosik meminta kepada Songwo agar mau bekerja padanya karena dia sangat membutuhkan tenaga baru untuk saat ini, di mana Songwo mau tak mau harus melakukan sebagai bentuk rasa balas budi kepada sahabat baiknya. 말 듣기도 전에 내가 움직였어. 내가 알아서 정리할 테니까 씨발 몸 아니면 쩐이지. Keesokan hari, Dosik bertemu dengan Choi untuk membicarakan perihal masalah dengan Songwo, di mana dia meminta kepada Choi untuk memaafkan sahabat baiknya. Namun Choi mau memaafkan apabila Songwo yang memintanya secara langsung. Mendengar hal itu, Dosik sudah mempersiapkan Songwo yang ternyata sudah berada di luar ruangan, di mana dia langsung menemui Songwo untuk meminta maaf secara langsung kepada Choi. Lalu setelah Songwo masuk ke dalam ruangan, Kang menanyakan perihal rencana mereka terhadap Jong-un, karena ternyata mereka memiliki rencana jahat terhadap Jong-un. 그리고 내 밑에 애들이 몇인데 일떡도 치시고 그렇게 사셔야지. 너랑 얘기 좀 하자네. Beberapa menit kemudian, Songwo terlihat sedikit babak belur yang menandakan bahwa dia habis dihajar oleh Choi sebelum dimaafkan, di mana dia dihajar sampai membuat salah satu giginya harus copot. Lalu dengan gendengnya, Choi mencampur gigi tersebut dengan miras, kemudian menyuruh Songwo untuk meminumnya. 아유 좋다. 농도도 한 잔. Setelah beberapa hari, Dosik mengajak Songwo menemui Jong-un, di mana dia langsung memperkenalkan bahwa Songwo adalah teman lama yang akan bekerja padanya. Mendengar hal itu, Jong-un langsung menyambut dengan bersulang minuman. Namun nampaknya dia memiliki kewaspadaan terhadap Songwo dengan menatapnya secara tajam. 내 불알 친구예요. 괜찮아. 경계하게 찝새다. Setelah itu, Jong-un membahas soal bisnis mereka yang ternyata harus terhambat sebab salah satu pabrik narkoba digerebek oleh pihak kepolisian setempat. Dan untuk sementara waktu, semua pabrik harus berhenti beroperasi demi keamanan mereka sendiri. Namun Dosik tenang saja karena sudah ada 40 kg yang siap, di mana Jong-un akan mengambil barang tersebut pada tanggal 1 Mei bertepatan pada hari libur. Karena di hari itu penjagaan polisi sedikit lemah dibandingkan dengan hari-hari biasa. 216 연구소 동생한테 너름처럼 지나야 될 것 같아. 40kg쯤 될 거야.
Setelah ngobrolin soal bisnis, Jong-un menemui Song-woo secara empat mata untuk membicarakan suatu hal yang sifatnya sedikit privasi, yaitu sebuah keluarga yang ternyata Song-woo memiliki marga yang sama seperti ibu kandung Jong-un, di mana mereka berasal dari keluarga Yeosan, dan Jong-un mengetahui sedikit tentang karakter dari keluarga tersebut. Kemudian Jong-un kembali mengucapkan salam perkenalan hangat yang menandakan bahwa dia menerima Song-woo sebagai partner bisnis. 송우철 씨라 해서 우리 오마이가 Keesokan hari, Song-woo sudah bekerja pada Dosik untuk membantu Kang sebagai orang yang bertanggung jawab atas keamanan para wanita pengasuh yang dipimpin oleh Nyonya Han. Pada saat itu, Nyonya Han langsung memperkenalkan satu persatu anak didiknya termasuk Hana, di mana dia sudah mengetahui bahwa Song-woo telah mengenal Hana sebelumnya. Lalu setelah perkenalan selesai, Nyonya Han menyuruh semua anak didiknya bekerja sesuai job desk yang diberikan. 제아예요. 라이, 니들 무슨 문제 생기면 송실장 준비하자. Di tengah pekerjaan, Song-woo seringkali memperhatikan Hana secara diam-diam, entah merasa bersalah karena telah membunuh kekasihnya atau dia memiliki perasaan lebih. Namun yang pasti, Song-woo terlihat sangat peduli dengan Hana. Keesokan hari, Dosik bertemu dengan Choi di suatu tempat untuk membicarakan perihal rencana mereka, yang ternyata dia memiliki niat untuk mengkhianati temannya sendiri, yaitu Song-woo dalam merebut narkoboy dari tangan Jong-un, di mana Song-woo akan dijadikan sebagai tumbal dalam rencana tersebut. Namun, ada satu hal yang cukup mencengangkan, karena ternyata Dosik sudah memberitahu Song-woo perihal pengkhianatan tersebut, dan dia menyuruh Song-woo berpura-pura tidak mengetahui apa-apa perihal rencana itu. Mendengar hal itu, Choi hanya terdiam karena ternyata dia menyadari bahwa Dosik adalah seorang pria berbulu domba yang harus diwaspadai. Di sini masih belum jelas Dosik akan pro terhadap Song-woo atau kepada Choi, karena sepertinya dia berniat menyingkirkan mereka berdua termasuk Jong-un. 내 구멍동서 뭐래? 걔한테는 널 재물 삼자고 얘기했으니까 네 대가리 속 다 보인다. Beberapa saat kemudian, Dosik sudah bersama dengan Song-woo, di mana mereka akan pergi ke suatu tempat untuk mencari makan siang. Namun, tanpa disadari oleh mereka, ada seorang pria muda yang tengah mengawasi menggunakan sepeda motor. Lantas, siapakah pria tersebut? 날 좋다. Di sisi lain, Hana tengah membuka loker penyimpanan barang dan melihat ada sebuah surat yang sepertinya dari Song-woo, di mana surat tersebut membuatnya sangat senang. Namun tak lama, ekspresi Hana berubah menjadi asam sembari merusak surat di tangannya. Bersama dengan hal itu, tiba-tiba saja Kang masuk ke dalam ruangan pengganti para wanita dengan membawa Kim yang sudah babak belur dibuatnya, di mana Kang melakukan hal itu karena ternyata Kim memiliki hubungan secara diam-diam kepada salah satu wanita di sana dan telah melakukan tindakan dewasa, yang mana hal tersebut sudah melanggar peraturan sehingga Kang harus menghukum Kim dengan cara dipukuli. Namun untungnya saja Song-woo datang dan langsung meminta kepada Kang untuk berhenti melakukan hal itu. 뭐 때문에 이래? 사귄 거예요. 내가 부탁할게. 우리가 가게 아가씨랑 붙어 먹잖아. 아시겠어요? Setelah kejadian, situasi di sana sudah kembali normal. Lalu ada dua orang pria yang datang ke tempat tersebut dengan gelagat yang rokes, di mana Nyonya Han sudah mengetahui bahwa kedua orang itu akan menimbulkan kekacauan, sehingga dia langsung memperingati Song-woo untuk tidak ikut campur atas apa yang nantinya akan terjadi. 쟤들 어떻게 놀든 끼어들지 마세요. Beberapa jam kemudian, apa yang ditakutkan oleh Nyonya Han terjadi, di mana dua orang tersebut membuat kekacauan dengan tidak mentaati peraturan yang ada di sana, sehingga membuat Hana sangat murka atas tingkah laku mereka yang ternyata berasal dari Korea Utara. Di sini terungkap bahwa sebagian oknum orang Korea Utara suka bertindak semena-mena terhadap orang-orang dari Korea Selatan, seperti meminta pajak, tidak menghormati satu sama lain, dan lain sebagainya, di mana semua itu dibeberkan langsung oleh Hana kepada dua orang perusuh yang membuat mereka sangat murka lalu berusaha menyerang Hana. Tapi yang terjadi, 북에서도 공짜로 밥 드시더니 이간에 세금으로 먹고 살잖아. datang Song-woo yang langsung membela Hana lalu memberikan pelajaran kepada salah satu dari mereka. Sedangkan satunya lagi sangat ketakutan sembari memanggil nama Kang. Namun pada saat tiba di ruangan, bukannya membela, Kang malah mengecam tindakan yang dilakukan oleh Song-woo, di mana hal itu membuat Song-woo sangat murka lalu mengajar Kang dan kedua orang Korea Utara dengan sangat brutal, sampai-sampai membuat Hana hanya bisa menangis melihat kejadian mengerikan yang ada di hadapannya. 야 송우철 씹새끼야. 새끼야. 나 중국만.
Setelah peristiwa itu membuat kepolisian setempat mendatangi TKP karena mendengar kabar dari salah satu pelanggan di sana, di mana Hana bersama wanita lain langsung dibawa ke kantor kepolisian, sedangkan Songwo ditangani oleh Choi, si polisi korup. 야, 얘기 좀 해봐. Pada saat itu, Choi sangat murka atas apa yang dilakukan oleh Songwo karena kejadian itu membuat bisnis mereka menjadi berantakan. Usut punya usut, Choi adalah polisi korup yang membacking tempat Nyonya Han. 어? 사업 말아보려고. Setelah puas memarahi dan memberikan sedikit pelajaran kepada Songwo, Choi langsung pergi dari sana. Namun tiba-tiba ada seorang pria datang dan langsung menikam Songwo dari belakang menggunakan sebilah pisau. Di mana pria itu adalah pria yang sebelumnya telah mengawasi Songwo. Di sini terungkap siapa identitas pria tersebut yang ternyata adalah adik dari pria yang sebelumnya dibunuh oleh Songwo. Dan pria itu kita sebut saja sebagai Sing. 우리 형 죽였잖아, 이 씨발 새끼야! Setelah itu, Choi membawa Sing ke kantor polisi untuk ditindak lebih lanjut. Namun, Sing tidak dipenjara atas permintaan dari Songwo. Lalu beberapa menit kemudian keluar Hana yang juga dibebaskan. Dan momen itu dilihat oleh Sing lalu menegur Hana karena mereka memang mengenal satu sama lain. Sedari dulu ketika kakaknya masih hidup. 살인미수야, 살인미수. 최명주 씨 피해 진술 끝난 지 보내도 되죠. 누나 맞죠? Setelah itu, mereka berdua memutuskan berbincang-bincang terlebih dahulu di sebuah kedai kopi. Di sana, Sing membahas perihal Songwo yang telah membunuh kakaknya sekaligus pacar dari Hana. Namun Hana memberikan tanggapan bahwa itu semua adalah sebuah kecelakaan yang membuat Sing sangat kecewa setelah mendengar tanggapan tersebut. Di sini Sing mengungkapkan fakta yang cukup miris karena ternyata kakaknya sengaja bertanding tinju ilegal melawan Songwo demi membelikan rumah untuk Hana. Mengetahui fakta itu membuat Hana semakin sedih. 시합하다 일어난 사고였잖아. 사고라고 말한 거 빨리 사과하라고. 엄마랑 대판 싸웠던 거 알아요? 뭐 엄마가 눈 감기 전에. Beberapa hari kemudian, keadaan Songwo sudah membaik dari luka tusukan yang sebelumnya diberikan oleh Sing, di mana pada saat itu dia mendapatkan SMS dari Hana agar mereka bisa bertemu. Singkat cerita, pada saat bertemu, Hana curhat perihal rasa bersalahnya kepada sang kekasih yang rela mati demi kebahagiaannya, di mana Songwo hanya bisa terdiam merasa bersalah atas perbuatannya dahulu. 얼마나 더 미안해해야 되는 건지. 왜냐면 걔가 죽어버렸거든. Setelah curhat panjang lebar, Hana meminta tolong dibelikan sekaleng bir beserta makanan ringan, di mana Songwo langsung bergegas pergi mencari Indomaret terdekat. Di sini terungkap fakta lagi bahwa ternyata Hana telah bekerja pada Choi demi mendapatkan narkoboy karena dia sudah tak kuasa menahan kesedihan dalam hidupnya. Apalagi dia sudah mengetahui bahwa dalang dari kematian sang kekasih adalah Songwo. Dengan alasan itulah Hana mau bekerja pada Choi yang ternyata juga telah berjanji akan berhenti mengganggunya. Usut punya usut, pekerjaan yang diberikan oleh Choi adalah menginstal sebuah aplikasi perekam supaya dia bisa mengetahui setiap rencana yang akan dilakukan oleh Do-sik melalui Songwo. 오빠 미안한데 나 맥주 좀. 배를 까야 나오지. 그러면 우리 최명주 씨. Singkat cerita, pada saat Hana tengah menginstal aplikasi perekam yang diminta oleh Choi, tiba-tiba saja datang Songwo yang sudah membawa pesanan ketika dia tengah memegang HP-nya, di mana Hana langsung beralasan bahwa dia habis mengecek kondisi HP Songwo yang ternyata adalah keluaran terbaru. Namun di sini Songwo tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Hana, dan setelah itu mereka berdua memutuskan untuk foto bersama. 이거 사진도 되게 예쁘게 나온다? Di sisi lain, Do-sik tengah bersama dengan Kang yang sudah pulih dari luka sebelumnya, di mana Kang meminta izin mengundurkan diri dari pekerjaan karena sudah dibuat malu di hadapan para wanita oleh Songwo. Mendengar hal tersebut, Do-sik menolak sebab dia masih membutuhkan tenaganya dalam menjalankan rencana untuk menghancurkan Choi dan Jong-un melalui tangan dari Songwo, di mana Kang hanya bisa manut dengan apa yang dikatakan oleh Do-sik karena ternyata dia juga ingin membalaskan dendam terhadap Songwo. 지금처럼 가만히 계셨겠습니까? 우처리가 꼭 필요해. 젖 같은 촌구석 뜰라고. Pada siang hari, Songwo sudah berada di kediaman Kim untuk menemuinya, yang ternyata tengah asik berasolole dengan pacarnya sekaligus anak didik dari Nyonya Han. 현태야! Setelah selesai, mereka berbicara secara empat mata, di mana Kim meminta tolong kepada Songwo untuk memujuk Do-sik supaya dirinya bisa ikut menjual narkoboy demi mendapatkan banyak uang. Usut punya usut, Kim ingin melakukan itu karena ternyata pacarnya mempunyai banyak hutang kepada Nyonya Han, dan dia ingin membantu melunasi hutang tersebut. Mendengar alasan Kim, Songwo mau melakukannya karena tidak bisa membantu terlalu banyak. 형은 되고 나는 왜 안 돼?
가로파는 거 끼워줘. 나 좀 끼워달라고 도식이 형한테 부탁 좀. Pada hari itu juga, Songwo langsung mengajak Kim bertemu dengan Dosik yang kebetulan tengah membahas perihal bisnis narkoboy bersama Jong-un. Di sana awalnya Kim diusir oleh Dosik, namun hal itu dicegah oleh Jong-un karena dia percaya bahwa Songwo membawa orang yang bisa diandalkan. 저 새끼는 왜 달고 와? 송 실장이 믿을 만하니까 데려왔겠지. Pada pertemuan mereka, terungkap fakta bahwa ternyata dua orang yang sebelumnya diajar oleh Songwo ketika akan menyakiti Hana adalah anak buah dari Jong-un, di mana Songwo langsung meminta maaf kepada mereka dengan alasan belum terbiasa dengan pekerjaannya. Lalu setelah itu Dosik membahas perihal kapan dan tempat transaksi narkoboy dilakukan. Namun Jong-un enggan menjawab sekarang dan malah mengalihkan pembicaraan mereka, di mana hal itu dilakukan demi mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan di masa yang akan datang, yaitu sebuah pengkhianatan. 미안하게 됐습니다. 물건값 50% 올리고 내가 다 인수하는 거. 고아들이 마시오. 내려다 듣고 있으니까 내가 어찌야. Setelah ngobrolin soal bisnis, Jong-un kembali berbincang secara empat mata dengan Songwo, di mana dia menanyakan perihal persahabatan dengan Dosik. Lalu Songwo menjawab bahwa Dosik adalah orang yang sangat setia dan dapat dipercaya. Mendengar semua itu, Jong-un langsung memperingatkan bahwa setiap orang bisa saja berubah tergantung dengan situasi dan juga kondisi. 그 사람 좋아하오. 믿을 만한 친구예요. 의리 중요한 것도 변해. Singkat cerita, pertemuan mereka sudah berakhir dan sedang berada di perjalanan pulang, di mana Songwo meminta tolong kepada Dosik untuk membiarkan Kim masuk ke dalam bisnis mereka sebab sudah lama mengenal satu sama lain. Namun Dosik enggan memberikan tanggapan terkait hal itu, karena dia lebih tertarik dengan apa yang sudah dibicarakan oleh Jong-un kepada Songwo, karena ternyata dia melihat ketika mereka berdua sedang berbicara empat mata pada pertemuan sebelumnya. Di sini awalnya Songwo tidak mau memberitahu, namun karena Dosik mempertanyakan perihal kesetiakawanan, mau tak mau dia berkata jujur, yang ternyata bahwa Jong-un menawarkan sebuah pekerjaan, tapi Songwo belum memberikan jawaban. 우리가 하루 이틀 본 사이도 아니고 별 얘기 아니야. 네가 각서 한번 감아봐라. Mengetahui hal itu, Dosik sangat senang karena ternyata dia memiliki sebuah rencana jahat, di mana Songwo diperintahkan memanfaatkan momen itu untuk menghancurkan Jong-un sekaligus Choi, si polisi korup. Namun sayangnya, perbincangan mereka diketahui oleh Choi melalui aplikasi perekam yang sebelumnya telah diinstal Hana di HP Songwo. 네가 각서 한번 감아봐라. 조영사 그 씹새끼 정리하자고. 짭새 새끼 이제 확실하게 묻어버리게. Beberapa saat kemudian, Choi langsung menemui Jong-un untuk memberitahu perihal rencana pengkhianatan yang akan dilakukan oleh Dosik dan Songwo. Namun di sini Jong-un tidak kaget sedikit pun karena ternyata dia sudah memiliki kecurigaan terhadap hal tersebut. Di sini Choi memberikan saran untuk menghabisi Songwo karena dia adalah orang yang akan merepotkan di masa depan. Namun Jong-un enggan melakukan karena dia sudah menyadari bahwa Songwo adalah orang yang sangat berbahaya. Mendengar hal itu, terbesit sebuah rencana di benak Choi, namun dia tidak memberitahunya kepada Jong-un. 송우철이가 혹시라도 접근을 거야 확직이든가. 재벌 때 재벌 줄 아는 친구라. 내 정리해볼게. Usut punya usut, rencana yang dimiliki oleh Choi adalah menemui Songwo untuk membicarakan suatu hal yang sangat penting, yang ternyata dia membeberkan sebuah fakta, yaitu perihal campur tangan Dosik terhadap pacar Hana yang dibunuh oleh Songwo dalam pertandingan tinju. Usut punya usut, ketika pertandingan berlangsung, Dosik membayar asisten dari lawan Songwo untuk memberikan minuman yang ternyata sudah dicampur oleh obat bius, sehingga Songwo dapat mengalahkannya. Jadi ada kemungkinan jika pertandingan itu dilakukan secara adil, maka Songwo bisa saja kalah. 약탄창 또시기? 때린 송우철이한테 돈을 이빠이 걸었지. 몰라고 억시 뒤다인 거 알고 있지. Terlepas dari semua itu, ada fakta baru yang sangat mencengangkan karena ternyata Songwo sudah mengetahui perihal Dosik yang bermain curang dalam pertandingan itu. Usut punya usut, kemungkinan dulu Songwo memanglah seorang pria jahat yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang banyak. Namun semenjak di penjara, dia sudah berubah. 더 이상 떠들지 맙시다. 7년을. Setelah itu, Choi kembali mengungkapkan sebuah fakta lagi yang ternyata Hana sudah mengetahui bahwa dalang dari kematian pacarnya adalah Songwo. Namun Songwo tidak kaget sedikit pun setelah mengetahuinya karena dia sudah menyadari sedari awal. 더 이상 떠들지 맙시다. Beberapa saat kemudian terlihat bahwa Hana tengah meminjam sejumlah uang sangat banyak kepada Nyonya Han, di mana momen itu disaksikan langsung oleh Songwo yang menduga bahwa uang tersebut akan dipergunakan membeli narkoboy. Namun Hana menyangkal sembari menyinggung soal kematian sang pacar yang rela mati demi mendapatkan uang untuk membahagiakan dirinya. 고마워요. 돈은 항상 필요해 그냥. Lalu kita diperlihatkan dengan Hana yang memberikan uang tersebut kepada Sing, adik dari sang pacar, yang ternyata Sing adalah orang yang meminta uang sebanyak itu.
상환아 그러지 말고 학교를 좀 나 먼저. Setelah memberikan uang, Hana duduk di salah satu tangga jalan. Di sana dia dihampiri oleh Songwo. Namun kehadiran Songwo membuatnya sangat murka, lalu bertanya perihal alasan dia yang selalu memperhatikannya. Di sini Songwo hanya terdiam dengan memasang wajah sedih. Tapi ketika Hana akan pergi, Songwo mengutarakan perasaan yang ternyata dia sangat khawatir dengan kondisinya. Mendengar semua itu, Hana tidak memberikan respon gimana-gimana. Dia hanya meminta HP Songwo dengan alasan ingin menghapus foto mereka berdua. Entah kenapa, namun yang pasti rasa khawatir Songwo sepertinya karena menyimpan perasaan terhadap Hana. 봄이에요. 걱정돼서 온 거잖아. 내 사진 지우게 달라고. Keesokan hari, Songwo bertemu dengan Do-sik untuk membicarakan perihal rencana yang akan mereka jalankan dalam mengkhianati Jong-un dan Choi, di mana dia menanyakan tentang resiko terburuk yang akan terjadi jika rencana itu gagal. Karena ternyata dia tidak ingin masuk penjara kedua kalinya hanya untuk melindungi Do-sik. Di sini terungkap sebuah fakta lagi bahwa ternyata Songwo mengajukan diri untuk dipenjara menggantikan sahabatnya itu. Jadi kemungkinan besar penyebab kematian pacar Hana bukanlah Songwo, melainkan Do-sik yang memberikan obat bius dengan dosis tinggi. 만약 실수로 내가 책임지고 들어가면 되는 거니? 네가 자처해서 들어간 거고. Singkat cerita, Songwo akan pergi dari sana karena tidak mendapatkan kejelasan dari Do-sik perihal resiko yang akan terjadi apabila rencana mereka gagal. Namun sebelum pergi, Do-sik memberikan peringatan kepada Kang untuk bersikap sopan ketika di hadapannya, atau jika tidak, dia akan mengirimkan ke rumah sakit untuk yang kedua kalinya. 다시 생각해보자고. 예의도 좀 가르쳐라. 응? Setelah pertemuan dengan Songwo, Do-sik langsung menghampiri kediaman Nyonya Han untuk bertemu dengan Hana. Di sana Do-sik berniat melampiaskan kekesalannya terhadap Songwo dengan cara melakukan tindakan tak senonoh kepada Hana. Namun hal itu dicegah oleh Nyonya Han dan bersedia menggantikan posisi Hana untuk diaselole. Sampai pada akhirnya Do-sik benar-benar melakukan tindakan itu di hadapan Hana, yang hanya bisa melihat dengan penuh kesedihan. Sumpah sih, ini adegan miris banget, cok. 야, 너 어디 보고 반한 거냐? 응? 그만하시죠. 장난하는. 야, 이 족같은 년아, 씨발. 일로 와. 앞으로 와. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan Choi yang tengah berusaha mengakses aplikasi perekam suara yang ada di HP Songwo. Namun upayanya selalu gagal karena ternyata pada saat Hana menghapus foto bersama dengan Songwo, dia juga menghapus aplikasi perekam suara tersebut. Sangat-sangat epic. 에이, 새끼들. 뭐 읽고 있네. Beberapa saat kemudian, Sing, si adik dari almarhum pacar Hana, kembali tertangkap polisi karena kegep bermain judi yang kemungkinan besar menggunakan uang dari Hana. Di sini Choi langsung mengambil alih kasus Sing untuk dia yang tangani. 좀 놔요. 했으면은 깡패 새끼들한테 맞아 죽을 뻔했어. 내가 볼게. Bersamaan dengan hal itu, Do-sik tengah bersama dengan Kim, yaitu orang yang dekat juga dengan Songwo, di mana dia membicarakan perihal Songwo yang kemungkinan besar akan berkhianat. Namun Kim enggan memberikan tanggapan terkait hal tersebut meskipun sudah diintimidasi oleh Do-sik. Usut punya usut, Do-sik berencana untuk menggunakan Kim sebagai mata-mata demi mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Songwo. 너 저리 믿어? 믿어. 그래 인마 같은 거 할 리가 없으니까 그래서 보고해. 알았어? Kembali kepada Sing yang ternyata dibebaskan oleh Choi, di mana dia langsung menemui Hana di kediamannya. Di sana Sing nampak terlihat sangat emosi sembari mengancam akan membunuh Hana karena ternyata ini adalah bagian dari rencana Choi untuk menghancurkan Songwo yang dia pikir akan berkhianat. Usut punya usut, Choi telah memberitahu Sing perihal Hana yang kerap kali berkencan dengan Songwo, di mana hal tersebut membuat Sing sangat murka karena Hana malah dekat dengan orang yang telah membunuh sang kakak sekaligus pacar dari Hana. Oleh sebab itu dia berencana untuk membunuh Hana. 우리 형이 너한테 어떻게 했는데? 우리 형이 너한테 어떻게 했는데? 이 개가 그래. 때문이란 말이야. 최명주. Beberapa menit kemudian, Songwo dihubungi oleh Hana, di mana dia langsung pergi ke sana dengan memacu mobilnya sangat cepat. Namun sesampainya di sana, dia melihat Hana sudah meringkuk tak berdaya sembari memegang pisau, yang ternyata Hana telah membunuh Sing demi mempertahankan hidup. Di mana Songwo langsung menenangkan sebab dia menyadari bahwa saat ini Hana tengah sangat terpukul atas perbuatan yang baru saja dilakukan. Pada momen ini, Hana langsung menangis sekencang-kencangnya di sisi Songwo yang ikut merasakan sedih. 괜찮아. Setelah itu, Songwo sangat bingung bagaimana cara menyembunyikan mayat Sing, sampai-sampai membuatnya sangat terpaksa meminta bantuan kepada Choi dan Jong-un, di mana mereka membuang mayat Sing di tengah laut demi menghilangkan jejak apabila kasus ini sampai terdengar oleh pihak kepolisian. Usut punya usut, alasan Songwo meminta bantuan mereka adalah karena sudah tidak percaya lagi dengan Do-sik. Namun Jong-un menanggapi bahwa bagaimanapun juga mereka harus siaga apabila situasi dan kondisinya berubah.
깔끔하게 정리하려면 저 정도 Setelah membuang mayat Sing, Songwo kembali menemui Hana untuk memintanya supaya bersikap seperti biasa karena semua akan baik-baik saja. Namun hal itu bukanlah perkara mudah bagi Hana yang baru saja membunuh Sing meskipun untuk membela diri. Di sini Hana terlihat sangat terpukul atas semua yang terjadi sampai-sampai membuatnya tidak ingin ditinggal karena dia sangat membutuhkan sosok Songwo saat ini. 아무 일 없는 듯이 지내야 돼. 가지마. 가지마. 나 괜찮아. Keesokan hari, Songwo menemui Choi di kantor kepolisian. Di sana Choi meminta kepada Songwo untuk bekerja padanya sebab dia tidak mempercayai Do-sik dan Jong-un. Namun jika Songwo menolak, maka dia akan membeberkan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Hana supaya dipenjara. Mendengar ancaman itu, mau tak mau Songwo harus melakukannya. Di sini terungkap bahwa ternyata Choi berencana merebut uang yang akan digunakan oleh Do-sik untuk membeli narkoboy dari Jong-un. 용건만 말해. 누가 나를 위해서 너 5월 2일 새벽. Setelah menemui Choi, Songwo bertemu dengan Do-sik di salah satu arena. Di sana Do-sik meminta kepada Songwo untuk bertarung melawannya. Namun Songwo enggan melakukan yang membuat Do-sik sangat murka lalu memberikan pukulan telak ke wajah sembari mengintimidasi supaya Songwo mau mengangkat tangannya. Di mana hal itu membuat Songwo akhirnya mau bertarung kemudian memberikan beberapa pukulan yang membuat Do-sik harus kalah dengan wajah babak belur. 올라와. 오랜만에 한 게임 뛰게. Setelah memenangkan pertarungan, Songwo akan pergi dari sana. Namun dia ditahan oleh Do-sik yang mempertanyakan perihal status persahabatan mereka saat ini. Akan tetapi, Songwo enggan mengeluarkan satu kata pun yang membuat Do-sik kembali murka. Lalu mengambil sebuah keputusan bahwa mulai detik ini mereka bukan lagi sahabat, melainkan hanyalah rekan bisnis yang sebentar lagi akan menjalankan rencana. 우리 아직 친구냐? 아니야? 그럼 지금부터 Beberapa saat kemudian, Songwo menemui Kim di pinggir pantai, di mana dia mempertanyakan perihal kepercayaan Kim kepada dirinya sebab dia sudah tidak lagi berhubungan baik dengan Do-sik. Namun di sini Kim tidak memberikan tanggapan apapun, sungguh mencurigakan. 너 Singkat cerita, Songwo bertemu dengan Do-sik dan Choi untuk membahas perihal rencana mereka yang ternyata ingin mengkhianati Jong-un. Di mana dalam rencana tersebut, Songwo adalah aktor utama yang bertanggung jawab atas berhasilnya misi mereka. Lantas, bagaimanakah rencana yang akan mereka jalankan? Entahlah, tapi yang pasti Songwo akan menjadi kambing hitam apabila misi tersebut gagal. 서로 패 다 까진 마당에 동서 생각은 어때? 깍수 감을 수 있겠어? Pada malam hari, Songwo menemui Jong-un untuk membahas suatu hal yang ternyata dia membocorkan rencana yang akan dijalankan oleh Do-sik dan Choi. Di mana Songwo menjelaskan bahwa pada saat mereka selesai transaksi, Do-sik dan Choi akan langsung menyerang. Oleh sebab itu, Songwo menyarankan agar Jong-un menyerang terlebih dahulu. Mengetahui fakta tersebut, Jong-un sangat berterima kasih kepada Songwo. Tapi ternyata 다 넘기겠습니다. 약을 먼저 움직여서 단숨에 대진해. semua pembicaraan mereka diketahui oleh Do-sik dan Choi melalui aplikasi perekam suara yang sengaja diinstal. Karena ternyata apa yang dikatakan oleh Songwo kepada Jong-un adalah bagian dari rencana yang akan dijalankan oleh Do-sik dan Choi. Usut punya usut, mereka sengaja membiarkan Jong-un melakukan penyerangan lebih dulu karena ternyata yang ada di TKP nantinya bukanlah mereka. Lantas siapakah yang akan ada di TKP? Entahlah, namun yang pasti Do-sik dan Choi akan mengambil narkoboy secara diam-diam sebab dia sudah menyuruh Songwo untuk mencari tahu pria lokasi penyimpanan barang tersebut. Sungguh luar biasa. 필히 잘할 수 있겠어. 애들 배들 오기 전에 미리 다 빼놔. 알아만 내줘. 갖고 나는 약 챙기고. Keesokan hari, Songwo sudah terlihat bersama dengan Hana, di mana dia memberitahu semua rencana yang akan dijalankan dalam menjebak Jong-un. Usut punya usut, Songwo melakukan itu karena dia ingin menyelamatkan Hana. Karena ternyata Do-sik dan Choi sudah berjanji tidak akan mengganggu mereka lagi. Di sini terlihat bahwa Songwo dan Hana sudah memiliki hubungan yang dekat. 꼭 와야 돼. 약속할게. Singkat cerita, hari pelaksanaan misi pun tiba, di mana Songwo sudah siap menjalankan rencana yang sudah disiapkan secara matang-matang. Namun sebelum melakukan, dia menemui Kim terlebih dahulu untuk meminta bantuan padanya. Lantas, bantuan apakah yang diminta oleh Songwo? Sabar, kita lanjutin dulu ya guys. 내 번호로 전화 걸려와도 미안하다 hente야. Sebelum menjalankan aksinya, Songwo menemui Do-sik terlebih dahulu untuk mengambil uang yang akan digunakan sebagai transaksi narkoboy. Namun ketika akan pergi, dia diancam oleh Do-sik tidak akan membebaskan Hana apabila rencana mereka gagal. Karena ternyata saat ini Hana sudah berada di tangan Choi. Di sini Songwo hanya terdiam dengan wajah yang sangat mematikan. 잘해.
그랬다가 네 애인 진짜 못 본다. Beberapa waktu kemudian, Jong-un sudah berada di lokasi transaksi yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sana dia hanya bertemu dengan Song-woo seorang diri dengan membawa sebuah tas berisi uang, di mana hal tersebut membuatnya menyadari bahwa ini semua adalah jebakan yang telah direncanakan. Oleh sebab itu, Jong-un bersama kedua anak buahnya langsung menyerang Song-woo sampai akhirnya Song-woo berhasil memenangkan pertarungan dengan cara menikam Jong-un di bagian perut, yang ternyata Do-sik memperhatikan kejadian itu dari jarak jauh menggunakan teropong, di mana dia langsung menghubungi Song-woo untuk memuji kehebatannya, sekaligus menyuruh pergi dari sana menuju tempat Choi dalam rangka mengantarkan uang, sedangkan dia dan Kang bersama pasukan lainnya akan pergi ke tempat di mana Jong-un menyimpan narkoboynya. 역시 송호철이다. 넌 거길 잘 알겠구나. Singkat cerita, Song-woo sudah berada di tempat yang sebelumnya diberitahui oleh Do-sik dan telah menemui Choi. Di sana dia langsung memperlihatkan uang dengan jumlah sangat banyak, namun tidak menyerahkannya sebelum Choi menghubungi anak buahnya supaya membebaskan Hana. Di mana Choi langsung menelpon sang anak buah agar melepaskan Hana dengan alibi tidak bersalah. Lalu yang terjadi, 오, 씹새끼 이거. 최명주 씨, 브라더리. kali ini Choi benar-benar menepati janji kepada Song-woo, di mana Hana kini telah bebas dari kasus pembunuhan Sing dan telah dijemput oleh Kim di simpang jalan. Usut punya usut, sebelum menjalankan aksinya, ternyata Song-woo meminta bantuan kepada Kim untuk menjemput dan membawa Hana ke tempat yang lebih aman. 내 번호로 전화 걸려와도. Kembali kepada Choi yang tengah sangat senang karena mendapatkan uang sangat banyak berkat kinerja Song-woo. Namun bukannya mengucapkan rasa terima kasih, dia malah menembak kaki Song-woo sampai harus terjatuh. Pada momen ini terungkap, ternyata Choi akan berhenti menjadi detektif kepolisian setelah mendapatkan uang tersebut. Dan dia akan memulai hidup baru dengan pergi ke negara lain. Mendengar hal tersebut, Song-woo tidak tinggal diam, di mana dia memberikan perlawanan sampai akhirnya 이발 새끼가. 아니지, 근데 아니지, 죽여야지. 어? 내 Di sisi lain, Hana sangat berterima kasih sekaligus sangat kagum terhadap Kim yang memiliki kesetiaan luar biasa kepada Song-woo, di mana dia berpikiran bahwa Song-woo adalah orang yang baik sehingga Kim mau mengikutinya. Di sini Kim memberikan tanggapan bahwa Song-woo adalah seorang pria sungguh hebat. Namun Kim mengatakan hal tersebut dengan tatapan mata yang sangat mencurigakan. 출발해야 하는 거죠. 고마워요, 한태 씨. 이렇게 위험한데 기다려주는 동생도 있고. Sementara itu, Do-sik dan para anak buahnya telah siap untuk mengambil narkoboy. Namun tiba-tiba datang Jong-un bersama semua pasukan untuk menyerang mereka. Di mana hal tersebut membuat Do-sik sangat kaget karena dia telah melihat bahwa Jong-un mati di tangan Song-woo. Usut punya usut, pada saat Song-woo bertemu dengan Jong-un untuk membeberkan semua rencana yang akan dilakukan oleh Do-sik dan Choi, ternyata Song-woo memberitahu bahwa obrolan mereka sedang didengar oleh Do-sik dan Choi melalui aplikasi perekam yang ada di HP-nya. Mengetahui hal itu, Jong-un menyadari bahwa Song-woo ada di pihaknya, lalu memutuskan untuk membuat skema rencana baru bersama Song-woo, yaitu dengan berpura-pura mati supaya Do-sik percaya. 북에 있는 아내분은 언제 데리고 오실 겁니까? 봐도 장도식이 갔네? Singkat cerita, pertarungan di antara dua kubu sudah dimulai, di mana kubu Jong-un berhasil mendominasi keadaan yang membuat Do-sik langsung kabur dari sana, meninggalkan Kang yang ternyata tinggal seorang diri dalam keadaan terdesak. Yang momen itu membuat Kang sangat kecewa kepada sang bos, sampai akhirnya dia harus menjadi bulan-bulanan Jong-un. Sedangkan di sisi lain, Song-woo datang ke tempat yang sebelumnya sudah dijanjikan kepada Kim, di mana dia langsung mengucapkan terima kasih karena sudah menunggu dan menyelamatkan Hana. Namun ketika dia mempertanyakan perihal keberadaan Hana, Kim menjelaskan bahwa Hana sudah diturunkan di tempat yang aman. Padahal kita sama-sama tahu bahwa sebelumnya Kim bersama dengan Hana. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari dalam bagasi mobil yang ternyata itu adalah Hana yang disekap. Namun ketika Song-woo akan membuka pintu bagasi, tiba-tiba 고맙다 헨태야. 우선 내려서 왔어. 얘리가 잡혀있어.
Dia ditikam oleh Kim menggunakan pisau tepat di bagian dada sebelah kiri. Di sini Songwoo sebenarnya bisa saja memberikan perlawanan, namun Kim menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan hal hina seperti itu karena ternyata dia juga berada di posisi Songwoo yang harus menyelamatkan pacarnya. Usut punya usut, Do-sik akan membunuh pacar Kim apabila Kim tidak ingin bekerja padanya. Mendengar fakta tersebut, Songwoo memutuskan mengorbankan dirinya untuk kepentingan Kim. Namun kali ini Kim harus menjanji kepadanya untuk tidak membunuh Hana, di mana Kim mengiyakannya sembari sedih lalu menusukkan pisaunya lebih dalam ke tubuh Songwoo sampai akhirnya harus terjatuh ke tanah. Setelah itu Kim bergegas pergi dari sana dengan membawa Hana sekaligus uang dan narkoboy dari tangan Songwoo. 명주만 살려주라. 살려주라. 착하니까 형이 믿을게. Di sisa hidup yang mungkin tidak akan lama, Songwoo kembali mengingat ketika dia pertama kali bertemu dengan Hana, yang ternyata pada saat itu dia dicium oleh Hana dengan mata yang berbinar-binar, di mana momen itu mungkin saja adalah momen terbaik sepanjang hidup Songwoo yang membuatnya jatuh hati kepada Hana. Namun apakah Songwoo sudah mati? Tenang, kita akan segera mengetahui jawabannya. Singkat cerita, beberapa minggu telah berlalu di mana ternyata Kang masih hidup, yang artinya mungkin saja dia berhasil mengalahkan Jong-un beserta pasukannya hanya dengan seorang diri, di mana dia sedang menemui seseorang yang ternyata itu adalah Do-sik. Pada saat itu, Kang memberitahu bahwa dia berhasil mendapatkan uang beserta narkoboy dari tangan Kim, di mana hal tersebut membuat Do-sik sangat senang. Tapi tiba-tiba Kang menusuknya dari belakang menggunakan sebilah pisau yang bisa dipastikan bahwa Do-sik akan meninggoy. 자식, 뚱바 이 새끼야. Keesokan hari diperlihatkan dengan Nyonya Han yang tengah menemui rekan bisnis baru, yang ternyata mereka semua adalah Jong-un, Kang, dan juga Kim. Usut punya usut, pada pertarungan dua kubu sebelumnya, Jong-un tidak membunuh Kang, melainkan mengajaknya bekerja sama untuk membunuh Do-sik. 우츠리자이다. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Hana yang ternyata masih hidup, di mana dia tengah mempersiapkan sebuah makanan untuk seseorang yang akan datang, yang ternyata itu adalah Songwoo. Bisa disimpulkan bahwa Songwoo berhasil selamat dari tusukan yang sebelumnya diberikan oleh Kim, tapi ternyata semua itu adalah halusinasi Hana yang disebabkan oleh efek dari penggunaan narkoboy, karena dia tidak bisa menerima kematian dari Songwoo yang telah banyak berjasa di dalam kehidupannya. Gimana guys, film yang satu ini sangat-sangat the best bukan? Dari segi cerita sangat menarik, perjuangan hidup dapat, percintaan sampai kepada pengkhianatan juga dapat. Ini film banyak banget plot twist, jadi kalian wajib banget buat menontonnya secara durasi penuh. Oke, mungkin segitu aja ya guys untuk alur cerita film kali ini. Sampai bertemu pada alur cerita film berikutnya. Semoga kalian terus sehat ya.